Ya, selamat siang. Nama saya Sulasi. Saya sejak tahun 90 positif HIV dan saya punya suami dan punya anak 2. Alhamdulillah anak saya sehat-sehat sampai sekarang. Dan sekarang saya tinggal di rumah suami saya. Pertama kena itu ya kayaknya kan karena dulu dokter bilang kalau saya ini 2 minggu lagi meninggal, 2-3 bulan meninggal. Jadi ya sempat ngapain saya hidup juga. Saya sendiri juga sempat ingin bunuh diri, tapi kalau pesan saya untuk teman-teman ya tolong jangan pikirin itu. Yang penting nggak usah mikir penyakit lah, yang penting kita tetap masih sehat, kita kerja aja. Kalau kegiatan saya setiap harinya sih pagi gitu ke kebun, berangkat dari rumah jam 6 sampai dari sana ya kira-kira 4 jam lah. Kira-kira 2 kilo perjalanan ke kebun saya. Terus ya jam 10 baru kita pulang gitu. Pulang kita nggak cuma orang tok, kita bawa kayu atau bawa hasil kebun kok ya, bawa kopi gitu. Bapaknya ya bawa kayu atau rumput gitu. Di 93 memang saya punya usaha kecil-kecilan jualan di rumah gitu. Terus akhirnya tahun 93 saya kenal Mas No gitu ya. Singkatannya ya bukan singkat, 3 bulan kenal Mas No gitu. Tapi juga saya kasih tahu ke Mas No bahwa saya positif gimana gitu. Mas No ya terima saya apa adanya. Juga saya juga punya anak pertama itu juga memang sempat heboh juga ya. Ya memang kena positif HIV itu memang bukan bukan gampang gitu. Akhirnya seluruh desa sini pada takut semua gitu, pada takut, ketemu aja lari. Jadi nggak ada yang ke rumah ini, nggak ada gitu. Dulu ini nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya saya sempat diusir dari sini. Akhirnya saya setelah melahirkan dapat 2 minggu. Bayangkan Mbak, perempuan habis melahirkan harus bolak-balik dari sini ke sana. Akhirnya saya pulang ke desa saya selama 1 tahun. Terus bisa sekarang di sini udah begini baik ya, aku pulang sini lagi. Memang kalau waktu ingat itu sakit sekali hati saya. Bukan sakit karena penyakit saya, tapi sakit hati karena diskriminasi masyarakat, itu aja. Jadi harapan saya kepada masyarakat yang lain gitu, tolong jangan kucilkan dia gitu. Dia juga butuh hidup gitu loh. Dia ingin hidup bahagia juga, bukan orang-orang biasa yang bukan naik yang ingin hidup. Jadi suami saya juga ngerti gitu, nggak pernah seandainya ada rumah tangga cekcok gitu. Tapi nggak pernah sama sekali suami saya itu nyinggung perasaan saya bahwa kamu tuh bekasnya gini, kamu tuh penyakitan, itu nggak pernah sama sekali. Iya, jadi itu mungkin dorongan yang paling kuat dari suami saya. Mungkin itu dari mungkin suami saya kalau sholat selalu saya didoain, ya doain selalu itu, nggak pernah. Apalagi kalau saya pergi ke Jakarta atau kemana gitu, selalu dia doain saya. Orang di desa saya gitu, akhirnya ya sekarang orang desa sudah sadar gitu bahwa Mbak ini sudah punya anak 2, suaminya juga sehat-sehat. Kenapa kok dulu ditakuti gitu, sekarang akhirnya ya saya sudah 13 tahun positif. Keadaan keluarga saya baik-baik dan sehat-sehat sampai sekarang. Alhamdulillah udah kayak gini, orang-orang udah bisa menerima saya. HIV itu begini, akhirnya saya lega sekali dan bangga gitu, saya bisa memperjuangkan di desa sini begini. Mungkin di daerah lain masih belum bisa kayak di sini gitu.
Saya Faraj. Saya terdeteksi HIV positif pada tanggal 18 April 2001. Pada saat itu saya sedang berdedikasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Fakultas Ekonomi. Saya mengajar mata kuliah bahasa Arab di sana. Kemudian ini istri saya, Satin namanya. Saya menikah dengannya pada tahun 1997. Dia HIV negatif. Kemudian ini anak saya, Firdaus, sudah berusia 5 tahun dan dia HIV negatif. Kemudian tahun 2000, itu Juni 2000, saya merantau ke Jogja. Saya di Jogja sendiri. Kemudian saya berhubungan seks dengan seseorang. Terus saya melihat dia ada gejala yang mirip-mirip gejala AIDS. Saya berpikir, kemudian saya takut. Saya menangis waktu itu, takut dia tertular. Jangan-jangan virus ini udah ada pada saya sejak dulu. Ayah saya, dia dulu, terus saya bikin pengakuan di depan dia, kesaksian bahwa saya HIV positif. Dia saya ajak tes ke PKBI juga, dan dia negatif. Kenapa saya tetap menjalani hidup sama suami saya yang mungkin saya masih cinta ya, atau sayang, begitu juga suami saya juga sayang sama saya. Dan saya kembalikan juga, mungkin itu adalah qadha dan qadar ya, ketentuan dari Tuhan gitu aja. Jadi saya terima dengan sabar dan ikhlas gitu aja dalam kehidupan saya. Terus harapan saya untuk semuanya, harapan saya, jika kita keluarga atau pasangan orang yang HIV positif, kita masih hidup bersama dia tanpa ada rasa takut atau panik ya. Dukungan dari seseorang atau lingkungan sangat yaitu mendukung bagi kesehatan seseorang. Dan pesan saya untuk masyarakat ya, untuk semuanya ya, kita harus waspada biar ustadz atau orang yang dibilang kiai atau ya itu ya harus waspada gitu, bahwa HIV itu tidak pandang bulu gitu aja. Adalah sangat menarik untuk kita yang belum pernah tahu HIV/AIDS, apalagi pasien dengan HIV/AIDS. Kita membayangkan orang itu kayak orang sakit gudikan, panoan, kudis. Nah, padahal setelah kita berjumpa dengan mereka ini, mereka adalah manusia biasa, sama dengan kita. Kalau tidak kita tahu bahwa orang itu adalah Oda, kita tidak menyangka sama sekali. Dia akan bekerja bersama kita, dia bergaul dengan kita, dia menjadi tetangga kita, dan untuk keluarga, dialah suami dan ayah daripada kita. Memang pesan-pesan keagamaan itu dapat kita berikan sebaiknya pada awal sebelum orang itu kena HIV/AIDS. Tetapi sesudah orang itu kena HIV/AIDS, maka rasa kemanusiaan kita harus muncul ke depan sebagai tokoh-tokoh agama. Jadi kalau saya digandeng Pak Tarmidi, mungkin mereka nggak menstigma lagi. Dan video ini nanti mungkin bisa jadi alat buat saya untuk masuk ke rumah-rumah mereka dan menerima saya lagi seperti dulu. Saya Yanti, saya orang HIV/AIDS, suami juga waktu HIV/AIDS, dan suami meninggal tahun 2002, September 21 pas ulang tahun anak kami yang pertama. Ya waktu itu dia tahun pertama dia HIV, saya udah yakin dia nggak panjang umur. Saya pikir bakal saya juga menyusul, saya pikir gitu. Marah akibat perbuatan dia kan. Saya sudah tegur berkali-kali, masih seperti itu. Kebetulan kami punya anak 2, yang satu positif, yang satu negatif. Terus anak saya yang kedua,
berusia 3 tahun. Jadi sementara saya rawat sendiri. Iya, waktu belum minum obat itu perkembangannya terlalu lama. Saya yakin bahwa dia HIV, tapi saya tidak mau terima kenyataan bahwa dia itu HIV. Saya tidak mau. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tahun 2003 Februari lalu saya resmi di PHK karena teman-teman kami mencurigai bahwa saya terinfeksi HIV. Setelah itu mereka membuat suatu surat petisi bahwa saya harus dikeluarkan dari perusahaan itu. Saya juga kok nggak terima dong, sedangkan saya masih bisa bekerja. Ya, itu tadi sudah saya bilang, kekuatan itu cuma dari di atas kan ya, dari Tuhan. Kebetulan saya punya Tuhan yang paling kaya, yang paling mulia bagi saya, dan dia sekarang menjadi pengganti dari suami saya. Untuk keluarga juga selalu memberi support buat saya. Kalau saya sakit, dia selalu merawat anak saya juga. Kekuatan dari keluarga itu juga, teman-teman di sini juga selalu mendukung. Terus tidak membedakan kita ya, yang dengan HIV rasanya seperti penyakit apa gitu. Mereka sangat jijik. Jadi cobalah, jangan saya didiskriminasikan gitu. Aku Andreas, 25 tahun. Hampir 3 tahun terakhir aku tahu kalau aku HIV positif. Memang satu hal yang melatar belakangnya kenapa gitu sampai aku mau sejauh ini gitu, memang banyak hal. Tapi paling enggak inilah hal yang mau aku tunjukin ke banyak orang bahwa aku punya satu kekuatan, aku punya satu obat, punya satu kasih sayang dari keluarga. Ini ibu aku, ini ada aku. Mereka yang terus-terusan setiap hari kasih banyak dukungan ke aku sampai aku bisa seperti ini. Ya, waktu itu setelah saya mengetahui bahwa anak saya terinfeksi HIV melalui tes darah dari Rumah Sakit Cipto, saya sangat shock, kaget, dan di situ memang saya sempat menghantam tembok. Tembok itu saya hantam sekuat-kuat dan saya ambil batu bata itu 3 kali saya lempar ke tembok gitu. Tapi setelah itu saya banyak merangkulnya dan saya merayu Andreas. Andreas ya masih sangat shock, masih sangat emosi. Tapi kenyataannya pada sampai hari hanya kita harus terima hasil tes itu dengan satu semangat, dengan satu kekuatan yang luar biasa waktu itu. Saya pikir jangankan hanya hasil positif saya gitu, hal yang lebih berat atas ini kita sudah siap terima itu gitu. Karena satu kepercayaan diri yang telah kita kumpulkan 1 minggu gitu. Nyatanya setelah kita buka hasilnya, lab dan anti HIV positif. Ya awalnya sih nggak gampang buat aku kembali ke masyarakat gitu, nggak gampang juga masyarakat buat nerima aku gitu dengan statusku yang baru gitu. Di luaran sana, di luar pintu rumah ini juga banyak kasakusuk gitu tentang siapa aku, terus ketakutan mereka gitu. Sampai adekku, ibu kalau bertamu ke tempat mereka setelah ditawarin minum gitu, mungkin gelasnya mereka cuci dengan air panas atau mereka tidak pakai lagi gitu. Tapi dengan usaha kita yang terus memberi pemahaman kepada mereka. Dan setelah itu mulai saya berani membawa 1 mangkok sayur, saya bawa ke tetangga dan di situ dimakan dengan senangnya tanpa merasa takut, tanpa merasa tertular. Nah, Andreas itu dia suka main motor-motor ngebut-ngebut gitu di jalan-jalan raya gitu. Terus dia suka ngerusakin motor orang. Motornya dia dulu banyak banget,
tapi rusak semua Larut. dan larut. Terus dia biasanya suka main volley, main olahraga volley gitu, tapi sekarang nggak lagi. Orang-orang di luar sana yang punya nasib sama, punya kakak atau adik yang positif, kasih dukungan yang benar-benar berarti buat kakak atau adik-adiknya supaya mereka bisa menghabiskan hidupnya atau menghabiskan sisa hidupnya dengan benar-benar berarti buat orang banyak. Betapa orang-orang masih menganggap bahwa mereka yang hidup dengan HIV adalah orang-orang yang sudah tidak mampu lagi, mereka yang sudah terbaring di tempat tidur, sama sekali tidak punya potensi. Itu yang akan kita coba rubah pandangan masyarakat yang seperti itu gitu. Yang jelas saya untuk Bapak Ibu yang mempunyai nasib yang sama, justru kita lebih banyak sharing, kita lebih banyak berpegangan tangan untuk saling membagi rasa, saling mencari permasalahan apa yang perlu kita pecahkan. Disitulah harapan saya, dan tidak perlu takut harga diri dihilangkan hanya karena musibah yang telah kita alami seperti ini. Untuk masyarakat secara umum, saya berharap setelah mereka melihat ini gitu, mereka punya satu kesadaran, bentuk diskriminasi di dalam keluarga, tidak ada lagi diskriminasi lagi dalam lingkungan, dan mereka semakin sadar bahwa ini adalah masalah yang harus mereka hadapi dan mereka jalani. Orang-orang suka bilang ke Susan beruntung punya orang tua seperti kami gitu. Tapi malah kami sebaliknya gitu, Nona Grace ya. Kami merasa sebaliknya, kami yang merasa beruntung punya anak seperti Susan ya. Influence yang dia berikan kepada rekan-rekannya, society-nya, kami cuma merasa syukur aja bahwa dia telah berbuat sesuatu gitu loh. Oh ya, ini frame pada saat-saat awal dia tahu bahwa dia terkena HIV, ada sedikit fase yang dia shock. Nuansa ruangan seperti ini kami coba maintain, kami coba pelihara, tidak ada perubahan yang mendasar atas bagaimana Susan menata ruang ini, hanya sedikit lebih tertib aja sekarang. Saya untuk menanyakan dari mana ketularannya, itu yang pertanyaan yang paling nggak etis untuk orang HIV gitu. Jadi hal-hal itu nggak perlu. Jadi kita selama ini menganggap itu wajar aja, seperti orang lain, orang cacat mungkin yang nggak ada kakinya atau nggak ada tangannya, kita anggap wajar aja. Mereka harus bisa jalan, harus bisa nulis, kalaupun dia nggak punya tangan. Begitu juga dengan orang HIV gitu. Jadi kalau kita menganggap dia sama seperti kita juga, tidak ada sesuatu yang lain, dia akan merasakan dia diterima di masyarakat gitu. Nah, terus terang aja pada waktu kita tahu atau anggota keluarga yang lain tahu bahwa Susan mengidap HIV, itu ada sedikit resistance untuk menerima Susan sebagaimana adanya, karena barangkali ketahuan apa itu HIV, bagaimana penyebaran, bagaimana. Nah, kalau resistensi dari di luar keluarga memang ada, tapi sekali lagi kita juga selalu bilang sama Susan, apapun ada masalah yang you hadapi di luar, begitu you kembali ke rumah, itu masalah nggak ada, hilang. Nah, Susan punya semangat, dia tahu ada badai di luar, tapi dia tahu ada tempat yang aman. Itu yang modal yang utama, dan kebetulan jaga kesehatan. Kita bantu anak kita untuk menjaga kesehatan, karena yang tidak ada di tubuhnya cuma kekebalan, nggak lebih nggak kurang, cuma kekebalan aja. Jadi jangan dipisahkan cucian atau apa, karena nggak ada gunanya gitu, dan tidak menularkan gitu. Jadi memang menganggap
hal itu wajar itu aja. adalah yang paling baik mungkin untuk ini. Jadi dan juga nggak usah panik tadi itu. Kalau kita panik dia juga ikut panik dan nggak akan tertolong gitu. Keluarga-keluarga yang kebetulan anaknya terkena HIV dan itu tidak ada hubungannya dengan moral. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada setiap keluarga. Nggak perlu malu, nggak perlu menganggap itu suatu yang nggak aib dan sebagainya. Itu tidak ada hubungannya dengan moral. Itu hanya penyakit biasa. Saya ibu dari 2 pecandu dan 1 anak saya terinfeksi ya, HIV+. Tapi saya sebelumnya mengetahui ataupun mendengar dia terinfeksi, saya berharap dia tidak terinfeksi tadinya ya. Tapi saya pikir itu kalau saya terlarut di dalam kesedihan itu bukan satu jalan keluar ya untuk saya sebagai ibu. Kebetulan saya jadi single parents ya, ayahnya sudah tidak ada. Jadi harus saya kuat ya, walaupun saya sedih, saya menangis, tapi saya coba untuk bangkit. Dan saya beritahukan kepada anak saya, itu bukan akhir segala sesuatunya. Dan saya dukung dia. Saya dukung, bahkan saya lebih mengasihi dia. Karena dia perlu dukungan dari saya. Dan saya juga punya Tuhan. Sebagai seorang Kristen ya, saya percaya Tuhan saya hidup. Ya buat saya sendiri memang nggak gampang juga menerima saya positif HIV gitu. Ada perasaan takut gitu ya, naik turun gitu perasaan saya. Cuman saya pikir itu hanya perasaan aja yang nggak bakal ngebunuh saya gitu. Kalau saya berlarut-larut terus, malah virus itu akan senang dan saya juga nggak berkembang gitu. Dari situ ya saya menerima gitu ya. Mungkin juga ada rencana Tuhan buat saya gitu. Dengan virus ini mungkin saya lebih berhati-hati lagi dengan drugs itu sendiri. Ya sampai sekarang saya juga tidak takut dekat dengan Ronaldo, dengan semuanya. Masih seperti dulu, malahan lebih sayang lagi. Jadi pesan saya itu ya, jangan sepertinya jangan dibuang gitu ya. Lebih disayang, itu lebih untuk mereka lebih bermanfaat dan lebih juga gimana ya. Mereka kan juga enggak merasa sendiri gitu. Masih ada orang yang menyayangi mereka gitu. Dan saya sebetulnya juga kaget mendengar kakak saya positif, tapi saya nggak akan menjauhkan dia, nggak akan membeda-bedakan dia. Saya tetap sayang sama dia. Itu kita tahu, kita nggak perlu takut apa seperti lebih jelas gitu. Kita support, ya kita biasa. Karena mereka itu kan keponakan saya ya, keponakan kita, dan mereka masih muda. Masa depan mereka mau apa sih? Sebagai seorang tua ya, saya menghimbau kepada orang-orang tua yang lain yang mungkin anak-anaknya juga mungkin jangkis dan juga terinfeksi, jangan malu. Saya tidak pernah malu. Begitu saya tahu anak-anak saya terinfeksi, saya langsung kasih tahu ibu saya. Saya bilang bantu di dalam doa. Saya katakan juga kepada adik-adik saya, keluarga saya, support anak-anak saya. Saya bisa mengasihi dia, saya bisa mencium dia, saya bisa merangkul dia. Saya bisa cium dia. Saya nggak takut ketularan. Karena saya tahu tidak ada apa-apanya. Seperti apa yang orang gambarkan, itu mengerikan. Tidak ada. Ya, yang saya rasakan sih nggak ada perubahan. Mungkin kalau dulu saya waktu masih aktif memakai drugs gitu ya, mungkin mama saya merasa saya sebagai musuh. Cuman dengan saat ini
biarpun saya terinfeksi HIV gitu, ya seperti biasa, seperti layaknya dulu. Mungkin saya lebih disayang sekarang. Buktinya makanan lebih banyak. Ya, dari pernikahan dari awal itu sama sekali saya belum tahu tentang HIV/AIDS gitu. Tetapi setelah saya terpapar HIV, saya merasakan bahwa HIV itu tidak melihat perilaku menyimpang atau orang-orang tidak melihat siapa orang yang harus diberikan gitu. Ternyata seperti saya salah satunya yang saya merasa tanda kutip ya, orang-orang yang sama sekali saya tidak merasakan bahwa saya tidak perilakunya aneh-aneh seperti itu yang pendapati oleh apa istilahnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa perilakunya menyimpang. Saya merasa saya tidak melakukan itu kok gitu. Kenapa saya harus kena? Waktu itu lagi hamil sekitar 5 bulan. Jadi suami sakit. Jadi waktu itu suami sakit, saya merasakan bahwa oh itu sakitnya biasa karena diare, terus influenza, terus kandidiasis. Saya merasa oh itu udah sakit-sakit biasa saja. Jadi dari situ saya merasa kok aneh gitu perlakuannya. Istilahnya aqua juga dipisahin, terus jadi makan makanan itu juga khusus gitu. Ruangan juga khusus. Itu perlakuannya betul-betul membuat saya jadi tanda tanya gitu tuh. Tetapi itu tidak bisa saya bohongi gitu bahwa saya sedih dan saya merasa saya ingin sesuatu yang sebetulnya saya butuhkan gitu, istilahnya ada perhatian karena saya mengandung, jadi saya butuh kemanjaan dari suami, saya butuh dukungan dari orang-orang yang di sekeliling saya, tetapi saya tidak dapatkan itu. Pada saat saya pulang dari rumah sakit, saya membutuhkan teman untuk saya percaya kira-kira siapa yang saya bisa percaya untuk menyampaikan status HIV saya kalau ini memang betul-betul fakta gitu bahwa saya terinfeksi. Jadi saya mengungkapkan ke mertua tidak mungkin gitu. Itu akan nanti mertua akan melecehkan saya. Terus ke orang tua berat sekali karena ibu sudah tua gitu. Jadi untuk menyampaikan tentang ini akan menjadi beban gitu. Jadi saya pendam, hanya bisa menangis dan saya merasa saya tidak boleh menangis. Saya harus kuat dengan bayi saya. Saya berpikir kalau saya lebih banyak menangis itu akan membawa ke janin juga. Anak masih di keep oleh mertua gitu. Saya belum boleh untuk tidur dengan anak gitu. Jadi masih seperti itu juga. Tetapi ada juga yang istilahnya ekstrim sekali keluarga yang disesetan di sini. Ada salah satu om yang memang betul-betul istilahnya, dan salah satu yang sering mengganggu itu yang kita dalam kondisi sensitif terus kita ke sana bersembahyang, dia usir dengan terang-terangan dengan banyak orang. Yang kebetulan saya merasa sangat-sangat sensitif waktu itu karena baru menerima ini ya. Jadi dia usir, dia bilang tidak usah datang lagi ke sini karena kamu banyak sekali dosa yang kamu harus jalanin gitu. Yang itu karma kamu. Oke, kalau memang saya tidak diizinkan untuk ke pura, saya juga terima gitu. Tuhan itu berada di mana-mana, Om, saya bilang gitu. Jadi kita saja yang lebih bijaksana, keluarga lebih bijaksana untuk memahami itu. Meditasi dengan menyadari diri bersahabat dengan HIV di dalam tubuh gitu. Jadi istilahnya berkomunikasi dengan meditasi, berkomunikasi dengan HIV gitu. Walaupun dia berkembang biak, jadi kita juga bersahabat. Terus untuk terapi makanan sih saya tidak terlalu ini ya, tapi yang penting buat saya adalah enak makan dan juga sehat buat diri saya. Yang prioritas itu makanan sayur yang itu. Jadi sayur, buah-buahan, dan istilahnya Anda adalah putu gitu, bukan HIV-nya yang dilihat gitu loh. Jadi putu yang dulu berbeda dengan putu yang sekarang gitu. Anda lebih tegar, lebih kuat, lebih bisa menjalani hidup
dengan tabah gitu untuk sama dengan anak gitu. Walaupun sebagai status HIV berpikir positif gitu, punya semangat untuk bisa ke masyarakat menyampaikan bahwa walaupun saya status HIV, saya bisa hidup secara normal. Jadi harapan saya dengan video ini ya bisa mewakili pesan-pesan saya di masyarakat supaya bisa diterima gitu. Jadi istilahnya harapan saya cuma satu saja. Jadi ODA itu diperlakukan yang terlalu istimewa dan diperlakukanlah dengan wajar. Jadi orang HIV pun juga tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi itu saja sih. Emang satu hal yang melatar belakangi kenapa gitu sampai aku mau sejauh ini gitu, memang banyak hal, tapi paling enggak inilah hal yang mau aku tunjukin ke banyak orang bahwa aku punya satu kekuatan, aku punya satu obat, punya satu kasih sayang dari keluarga. Sekarang orang desa sudah sadar gitu bahwa Mbak ini sudah punya anak 2, suaminya juga sehat-sehat, kenapa kok dulu ditakuti gitu, sekarang akhirnya ya. Dan video ini nanti mungkin bisa jadi alat buat saya untuk masuk ke rumah-rumah mereka dan menerima saya lagi seperti dulu. Terus tidak membedakan kita ya yang dengan HIV. Rasanya seperti penyakit apa gitu, mereka sangat jijik. Jadi cobalah, jangan saya didiskriminasikan gitu. Gitu ya, naik turun gitu perasaan saya. Cuman saya pikir itu hanya perasaan aja yang nggak bakal ngebunuh saya gitu. Kalau saya berlarut-larut terus, malah virus itu akan senang. Tanamkan kepada setiap keluarga, nggak perlu malu, nggak perlu menganggap itu suatu yang nggak aib dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan moral, itu hanya penyakit biasa. Jadi Putu yang dulu berbeda dengan Putu yang sekarang gitu. Anda lebih tegar, lebih kuat, lebih bisa menjalani hidup dengan tabah gitu untuk sama dengan anak gitu.